Di atas langit, di debu abu-abu, Qin Yichen memandang dengan acuh tak acuh pada perubahan di sekitarnya. Tentu saja dia tidak bisa mendengar dua orang-orang di bawah, apalagi melakukan hal-hal sesuai dengan idenya. Sederhananya, alasan mengapa Qin Yichen dan Tum Wolf bertarung hanya untuk membantu Jian melawan hal yang mungkin membawa masalah ke kota pedang casting. Selain itu, ada satu alasan lagi, yaitu, Qin Yichen ingin mengeksplorasi berapa banyak metode yang ada di alam para dewa, dan seberapa banyak kejutan yang bisa dia berikan kepadanya dengan mencoba tubuh dewa yang dia habiskan selama 1 tahun untuk dipadatkan. Jika dia benar-benar ingin membunuh serigala makam, Qin Yichen bukanlah cara untuk bertarung sekarang. Sebelum datang, dia langsung meminjam kemampuan Zhao Wuling untuk membiarkan kuil penguasa cahaya memberikan pukulan jenuh kepada serigala makam, dan kemudian dia akan memanfaatkannya. Merasakan kekuatan gigitan serigala makam dengan hati-hati, Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Kekuatanmu bagus. Jika bukan karenaku kali ini, jika itu orang lain, sebagian besar kakinya tidak akan berguna. Qin Yichen masih memiliki pikiran untuk bergosip dengan serigala makam di sini, yang menunjukkan betapa tenangnya dia sekarang. Mengandalkan tubuh ilahinya, Qin Yichen benar-benar mengabaikan gigitan serigala makam. Selama serigala makam ini tidak menjadi dewa, selama dia tidak memiliki ketuhanan, dan tidak menyingkat tubuh ilahinya, ancaman Qin Yichen sangat kecil. Aku berkata, bisakah kamu menggigit di tempat lain? Bukankah kamu mengekspos kebiasaan anjing liar? Qin Yichen benar-benar terdiam saat ini. Serigala makam ini baik-baik saja dalam segala hal, tetapi postur menggigit ini sepenuhnya mengungkapkan fakta bahwa dia bukan manusia. Ini membuat Qin Yichen sangat tidak senang. Jika lawannya adalah manusia, Qin Yichen masih dapat memiliki sedikit rasa pencapaian. Tetapi sekarang, ketika dia berpikir bahwa dia bersaing dengan seekor anjing, dia memiliki keengganan alami di dalam hatinya. Aku akan mengajarimu untuk melepaskan. Mengandalkan tubuh dewa, Qin Yichen langsung menarik mulut serigala makam dari betisnya. Melihat wajah keputusasaan serigala makam, Qin Yichen meraih kepala anjingnya dan menepuknya beberapa kali. Kamu bajingan. Ingatlah, selama kamu terlihat seperti manusia kecil, aku tidak akan menyebutmu anjing liar sekarang. Saya tidak tahu etiket sama sekali. Mungkinkah ada orang yang tidak diajari dalam hidup? Setelah pertarungan sebelumnya, Qin Yichen yakin bahwa dia sudah berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Apa yang terbaik dari serigala makam ini adalah pertempuran jarak dekat, dan kecepatannya sangat cepat sehingga orang biasa tidak dapat bereaksi sama sekali. Dapat dikatakan sebagai pembunuh besar ketika ditempatkan di mana saja, tetapi dalam kasus Qin Yichen, ini benar-benar situasi yang berbeda. Dengan tubuh ilahi sebagai ketergantungannya, Qin Yichen tidak akan khawatir bahwa serigala makam akan menyakitinya. Namun, setelah Qin Yichen mengambil sedikit tindakan pencegahan, metode serangan tunggal menjadi sangat tidak berdaya. Aku akan menggigitmu. Bahkan jika serigala makam ditangkap oleh Qin Yichen, dia terus menggosok kepalanya seperti anjing liar. Masih tidak mengubah mulutnya, menatap Qin Yichen, dan menggigit tangan Qin Yichen dengan mulut besar. Tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa, itu hanya upaya yang membosankan. Qin Yichen tiba-tiba tersenyum dan mengetuk keras kepala serigala makam itu. Dengar, mengalahkanmu sekarang tidak memberiku rasa pencapaian. Sekarang aku akan mengajarimu. Setidaknya aku tidak bisa menganggap mengalahkan anjing liar sebagai rekor. Serigala makam sangat marah sehingga giginya gatal sekarang. Tetapi bahkan jika giginya sakit, Qin Yichen tidak bergerak, dan serigala makam sangat frustrasi. Ditambah dengan kata-kata Qin Yichen, serigala makam tiba-tiba menghancurkan pertahanan. Kau memaksaku. Saya akan mengeluarkan kemampuan saya untuk menekan bagian bawah kotak dan memberitahu Anda bahwa menyinggung saya tidak akan berakhir dengan baik. Tunggu aku, kau, bajingan bau. Ketika Qin Yichen mendengar ini, dia langsung tertarik. Kemampuan untuk menekan bagian bawah kotak? Apakah itu berarti dia masih bisa mendapatkan informasi dari serigala makam? Memikirkannya dengan hati-hati, orang di belakang Tum Wolf ini adalah Flynn Ren di belakang Jing Magpie City, jadi dia harus memberi Tum Wolf beberapa cara. Jika tidak, bagaimana dia bisa membawa orang ini di bawah komandonya? Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk memata-matai metode Flynn Ren melalui metode menekan bawah yang digunakan oleh Tum Wolf. Qin Yichen melepaskan tangannya dengan murah hati. Ayo, biarkan aku melihat kemampuanmu untuk menekan bagian bawah kotak, jangan mengecewakanku. Atau aku akan mencabut bulu anjing terakhir di kepalamu. 3 rambut mewakili cara serigala makam dihidupkan kembali 3 kali. Dalam pemboman tentara Tao sebelumnya, serigala makam telah kehilangan nyawa. Dan kemudian setelah mendekati Qin Yichen, dia secara misterius dilewati oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang serigala makam hanya memiliki 1 kehidupan terakhir yang tersisa. Cara untuk menghidupkan kembali orang mati sudah bertentangan dengan langit, dan bahkan lebih sulit untuk memadatkannya. Qin Yichen berpikir bahwa dengan harga rambut anjing terakhir ini, bagaimana dia bisa menipu kekuatan penuh serigala makam? Serigala makam melangkah mundur tiba-tiba, dan cahaya merah darah muncul di tubuhnya. Cakar tajam menjadi lebih tajam pada saat ini,
dan tubuh serigala makam juga meroket dengan kecepatan yang sangat cepat, dan itu berkembang lebih dari 2 kali dalam sekejap. Dari sebuah mata, tubuh besar membawa rasa penindasan yang besar. Di bawah bentuk tubuh seperti itu, orang biasa akan agak takut ketika mereka melihatnya. Tapi Qin Yichen berbeda. Jenis angin dan ombak apa yang belum kamu lihat? Oleh karena itu, dalam pandangan Qin Yichen, persiapan serigala makam ini bahkan lebih mengancam daripada berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Tiba-tiba, Qin Yichen melihat serigala makam menatapnya. Qin Yichen mengangkat alisnya. Kau tinggalkan aku sendiri, lanjutkan. Dengan pengingat hati nurani seperti itu, Qin Yichen merasa bahwa dia bisa disebut hati nurani di industri. Tepat ketika Qin Yichen merasa nyaman dengan dirinya sendiri, saat berikutnya, tubuh serigala makam muncul di depannya. Cakar terangkat menebas ke arah kepala Qin Yichen, dan cakar ditutupi dengan lapisan putih. Penghalang suara. Ketika Qin Yichen melihat sekilas, cakarnya hanya berjarak setengah telapak tangan dari kepalanya. Flynn Lan, yang berada jauh di kota Jin Magpie, tiba-tiba menepuk dahinya. Ayo, cepat siapkan barisan pertahanan di kota Jingke. Semua orang mematuhi perintah. Segera mulai. Ambil tindakan pencegahan penuh, dan gunakan persyaratan pertahanan tingkat tertinggi. Pastikan untuk menghentikan serigala makam membunuh kota Jingke. Flynn Lan benar-benar panik sekarang. Dia tahu lebih baik daripada siapapun seberapa kuat Tung Wolf itu. Dalam hal kecepatan roda tunggal, itu sudah yang terbaik di antara manusia, dan orang biasa tidak bisa menahannya sama sekali. Selain itu, metode bertarung serigala makam benar-benar berbeda dari manusia. Hanya sedikit orang yang bisa beradaptasi dengannya untuk pertama kalinya. Sekarang serigala makam belum memanfaatkannya, dan telah mengaktifkan kondisi bulan darah. Dalam keadaan ini, serigala makam akan berubah menjadi mesin pembunuh. Dan itu tidak akan berhenti sampai dia membunuh cukup banyak. Selama proses ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hal yang paling mengerikan adalah kecepatan Tung Wolf meroket dalam keadaan ini, dan dia tidak kehilangan kewarasannya. Saat berhadapan dengan musuh yang kuat, dia akan memilih untuk kabur daripada menyerang dengan liar. Keberadaan yang merepotkan, bahkan Flynn, yang mengenal serigala makam dengan baik, tidak memiliki cara untuk menghadapinya.